Dalam sepak bola, hasil akhir bukan satu-satunya hal yang dicari dari sebuah pertandingan. Terkadang orang mengenang suatu pertandingan bukan cuma karena skor, tetapi karena drama dan intrik-intrik yang terjadi di dalam pertandingan tersebut. Bicara soal drama, musim 2024-2025 kemarin juga banyak berikan sajian drama seru pertandingan sepak bola. Selayaknya sebuah film ataupun TV series yang mampu membuat perhatian penontonnya tersedot ke layar, ada beberapa match musim 2024-2025 yang layak disebut sebagai match paling seru. Beberapa match ini menyajikan gol indah, drama, hingga emosi tinggi di atas lapangan. Lalu laga mana saja yang dimaksud? Starting Eleven List berikut ini telah merangkum 6 pertandingan sepak bola Eropa paling seru dan layak ditonton ulang dari musim kompetisi 2024-2025. Manchester City versus Arsenal Game Week 5 Premier League. Dua musim saling sikut memperebutkan gelar juara. Pertarungan antara Manchester City versus Arsenal tentu jadi menu paling ditunggu musim lalu. Kedua raksasa Inggris ini dipertemukan untuk pertama kalinya di musim 2024-2025 pada laga Game Week ke-5 IPL. Sesuai ekspektasi, laga ini berjalan seru, dramatis, dan penuh emosi. Kalau kalian ingat, laga ini adalah awal bencana buat Manchester City. Karena di laga ini Rodri tumbang dan mengalami cedera yang memaksanya absen nyaris sepanjang musim. Drama berbalas gol terjadi ketika gol Erling Haaland pada menit ke-9 dibalas 2 gol melalui sepakan indah Ricardo Calafiori dan tandukan Gabriel Magalhaes. Arsenal kehilangan Leandro Trossard di menit-menit tambahan babak pertama, yang kemudian memaksa tim asal London Utara main ultra defensif. City menggempur Arsenal bertubi-tubi, tapi tak ada gol yang tercipta. Hingga pada menit tambahan, John Stones memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk batalkan 3 poin Arsenal. Gol itu membuat City terhindar dari kekalahan. Di akhir laga, Haaland terlibat konfrontasi dengan Gabriel Jesus yang tidak terima dengan kata-kata "Stay humble yang diucapkan Haaland ke Mikel Arteta. Kalimat Haaland itu kemudian dijadikan bahan ejekan fans Arsenal kepada Haaland ketika Arsenal membantai City 5-1 di pertemuan kedua Emirates. Chelsea versus PSG final Piala Dunia antar klub. Pertandingan yang satu ini juga tak kalah menyedot perhatian banyak orang. Kendati banyak yang bilang bahwa statusnya cuma turnamen pramusim yang tidak penting, tetap saja laga ini membawa kejutan tersendiri. PSG pada waktu itu adalah super tim yang banyak ditakuti. Tapi apa yang terjadi di final Piala Dunia antar klub 2025 ini justru mengejutkan. Ada desas-desus yang bilang bahwa sebelum match PSG sudah persiapkan pesta kemenangan. Pecinta sepak bola pada waktu itu juga mungkin berpikiran serupa. Paling-paling Chelsea kalah di pertandingan ini. Namun di saat semua mengira Chelsea akan kalah, mereka justru tampil sangat dominan. Laga ini jadi laga yang mengejutkan, sekaligus tampak seperti sebuah anomali. PSG catatkan clean sheet sepanjang fase gugur. Namun di hadapan Cole Palmer dan rekrutan anyar Joao Pedro, PSG tidak berdaya. Gawang Le Parisiens yang saat itu masih dikawal Gianluigi Donnarumma bobol 3 kali tanpa balas. Melansir laman Advance Television, laga antara Chelsea versus PSG ini disebut-sebut disaksikan oleh lebih dari 2 juta penonton di platform streaming. Meski banyak yang melabel Piala Dunia antar klub cuma turnamen pramusim, buktinya kemenangan Chelsea ini tetap jadi salah satu kisah underdog story paling banyak diperbincangkan musim lalu. Tottenham versus Manchester United final Europa League. Musim 2024-2025 mungkin jadi salah satu musim paling aneh di kompetisi Eropa. Bagaimana tidak, tampaknya final Europa League justru lebih banyak dibicarakan ketimbang final Champions League. Final yang dilangsungkan di Bilbao itu sendiri menampilkan dua tim yang sama-sama babuk di Liga, Tottenham Hotspur versus Manchester United. Di Premier League, United dan Tottenham Hotspur sama-sama terpuruk. Keduanya terjerembab di urutan ke-14 dan ke-17.
Bayangkan kapan lagi bisa nonton dua tim papan bawah main di final kompetisi Eropa. Aneh tapi nyata. Lebih seru lagi, laga ini akhirnya memunculkan Spurs sebagai juara. Ange Postecoglou tiba-tiba berani bermain defensif di laga ini. Satu gol dari Brennan Johnson sudah cukup untuk menyegel kemenangan London Putih. United berkali-kali menggempur pertahanan Spurs, tapi semua upaya mereka gagal. Termasuk satu tandukan Rasmus Højlund yang berhasil digagalkan Mickey van de Ven di mulut gawang. Laga final yang berlangsung di San Mamés ini menciptakan pemandangan langka. Spurs untuk sekian lama akhirnya berhasil menambah koleksi trofi di kabinet mereka. Son Heung-min akhirnya menutup karirnya bersama The Lilywhits dengan piala. Tapi cerita yang paling unik, Postecoglou justru dipecat setelahnya. Arsenal versus Real Madrid leg pertama perempat final UCL. Siapa bisa melupakan duel satu ini? Real Madrid bertamu ke markas Arsenal Emirates Stadium dalam laga lanjutan leg pertama perempat final Liga Champions. Ketika itu, Madrid baru saja menyingkirkan Atletico Madrid secara dramatis. Madrid mungkin dijagokan, tapi pada akhirnya mereka benar-benar dipermalukan di laga ini. Arsenal sejak musim lalu sudah dikenal sebagai salah satu tim yang tangguh. Bukan cuma dalam hal bertahan, tapi juga dalam hal menyerang. Di laga ini, anak asuh Mikel Arteta mampu membombardir gawang Real Madrid. Ketangguhan Thibaut Courtois membuat gawang Madrid tidak koyak sepanjang babak pertama. Hingga akhirnya sebuah gol cantik lahir. Declan Rice mendapat kesempatan melalui free kick pada menit ke-58. Sesuatu yang kemudian tidak disia-siakan pemain internasional Inggris itu. Free kick melengkungnya memperdaya Courtois membuat Emirates bersorak. Pada menit ke-70, Rice mengulang skillnya. Kali ini dengan eksekusi yang lebih keras dan menggelegar. First time Mikel Merino di menit 75 melengkapi kemenangan 3 gol tanpa balas Arsenal malam itu. Fans Arsenal larut dalam hegemoni kemenangan bersejarah yang satu ini. Free kick Rice sementara itu menjadi sesuatu yang dibicarakan per minggu-minggu dan salah satunya bahkan masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025. Real Madrid versus Barcelona Jornada 11 La Liga. Laga leg pertama perempat final Liga Champions tadi bukan satu-satunya momen Real Madrid menjadi korban. Di pertandingan yang lain, klub asal ibu kota Spanyol itu juga menjadi bulan-bulanan. Lebih tepatnya pada Jornada ke-11 La Liga, mereka dihantam rival terberat di Spanyol, Barcelona. Ini adalah pertemuan perdana Real Madrid dan Barcelona di kompetisi La Liga musim 2024-2025. Sebagai tuan rumah, Madrid justru digunduli 4 gol tanpa balas. Kalau kalian ingat, ini adalah laga di mana Kylian Mbappe terjerat offside 8 kali. Statistik itu seolah jadi ucapan selamat datang Mbappe di laga El Clasico. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal, tetapi Barca jadi tim yang curi gol lebih dahulu. 2 gol Robert Lewandowski mampu membuat Bernabeu terdiam. Sampai akhirnya usahanya Lamine Yamal dan Rafinha melengkapi kemenangan Barca. Tim asuhan Hansi Flick menyudahi laga dengan kemenangan 4 gol tanpa balas. Kemenangan hari itu ternyata membuka jalan lebih lebar bagi Barca untuk mendominasi rivalnya. 4 pertemuan berikutnya, tim asal Katalan selalu berhasil menjungkalkan Madrid. Kemenangan ini juga membuka jalan Barca untuk akhirnya menjadi kampion La Liga musim 2024-2025. Inter Milan versus Barcelona leg 2 semifinal UCL. Barcelona tampil begitu tangguh musim lalu. Tapi di babak semifinal Liga Champions, anak asuh Hansi Flick mendapat perlawanan begitu alot dari wakil Italia yang akhirnya sukses melangkah ke final Inter Milan. Semua partai semifinal baik leg pertama maupun kedua sama-sama menyajikan keseruan maksimal. Tapi puncak drama tentu ada pada leg kedua. Barca dan Inter sudah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan yang begitu ketat dan dihias hujan gol di Montjuic. Drama berlanjut ke San Siro, dan 2 gol via Lautaro Martinez serta eksekusi penalti Hakan Calhanoglu membuat fans tuan rumah riuh. Tapi Barca menolak menyerah.
Di babak kedua, keadaan seolah berbalik buat mereka. Diinisiasi gol Eric Garcia yang kemudian digenapi Dani Olmo, Barca menyamakan skor. Rapinya membuat keadaan kembali berbalik di menit ke-87. Tapi saat semua fans Inter mulai kehabisan napas, Francesco Acerbi menghidupkan kembali harapan Inter. Laga kembali berakhir seri di waktu normal 3-3. Di babak extra time, drama terjadi. David Fratesi yang sebelumnya jadi pahlawan Inter saat singkirkan Bayern di perempat final kembali jadi pahlawan. Golnya lahir pada menit 99, membawa Inter kembali memimpin 4-3. Barca belum patah semangat, tapi semua upaya mereka sia-sia. Hingga akhirnya Inter menang dengan agregat 7-6 dan berhak ke final.